dulu lihat di layar, nanti bisa lihat di YouTube kalau nggak paham. Langkah selanjutnya adalah mengisi atau memasukkan formula atau coding di dalam database. Tahapannya adalah yang pertama, mana tadi ini bukan file kita ya? File kita yang ini. Main HP. Sumpahi kamu jatuh cinta sama aku. Oke, fokus. Ini namanya data namanya P-tugas. P-tugas. Ya. P-tugas. Cara membuat P-tugas adalah seperti ini. Ini fokusnya di rank B2 ya? Ya. Atau ini kita turunkan sedikit biar ada kop-kopnya nanti ke depannya. Kita mulai dari B5 ya. Langkah pertamanya ini kita kasih petik 1 karena mulainya dari B4. Ya, segala sesuatu tuh mulai dari atasnya 0. Nanti ketika ini turun ke bawah, kan back down kan? Turun bawah 1 langkah, nanti isinya otomatis. Oke, langsung kita to the point. Yang pertama kita bikin sheet bantuan. Bantuan. Bisa bantuan itu di sini namanya jenis kelamin. Jenis kelamin ya, ada pria, ada wanita. Lanjut. Oke, kembali ke mana ya? Latihan Cornelia 1. Siapa yang namanya Cornelia 1 nih? Kamu kayak yang tadi nge-save? Oh. Belum, tadi belum ku ganti. Iya kah? Oke, ku lanjutkan ya. Nah, lo kok nggak mau jalan? Klik ini, muncul seperti ini ya. Langkah pertamanya, biar enak warnanya kita ganti, warnanya agak sedikit lembut. Nggak ada pink di sini. Oke, warnanya agak lembut sedikit. Terus yang pertama adalah kita fokus tadi yang Pak kelaminnya mau dikasih pilihan ya. Caranya sederhana. Di sini ada yang namanya raw source. Raw source. Oke. Raw source namanya tadi kita sheet namanya bantuan tanda seru. Dari rank berapa tadi? Belum tahu tuh. B4 sampai B5. Atau kita ketik di sini aja dulu. Bantuan kayak di akses juga tanda seru dari B4 titik 2 sampai B5. Ini kita ambil, kita copy ya. Kemudian di sini raw source-nya R, huruf R namanya raw source. Mana kok raw source-nya kelamin cebok? Mana? Ini kan? Ini. Baru Ctrl V. Coba kita jalankan. Klik dulu yang user form baru jalankan. Bisa? Bisa seperti ini. Bisa? Ada cara lain cuman belum mau kuajarkan. Yang ini dulu ya. Kita pakai jalan yang lurus, jangan belok. Sebagaimana cintamu padanya. Kita lanjutkan. Langkah kedua adalah kita melakukan proses yang rumus yang cepat dulu. Yang cepat terisi. Ini kan ada tadi nih, kembali ke sini ya. Kan masih di sini ya. Maunya ketika ini nge-apply, fokusnya ke sheet petugas ya. Nah, caranya kayak gini Julak. Kamu double klik yang user form, double klik yang kosong ini, pastikan bukan di sini, tapi di sini, double klik, muncul user form, klik. User form klik, ini kita ganti form activated atau initialized. Yang ini aja, initialized. Ini kita hapus. Jadi namanya user form initialized. User form initialized itu maksudnya ketika tampil, dia fokus kemana. Ketika berjalan dia mau ngapain, apa yang harus dilakukan.
Yang harus dilakukannya supaya tidak lari kemana-mana, dia fokus kepada sheet petugas. Jadi rumusnya adalah walk, sheet, pakai S, buka kurung, petik 2, petugas. Petik 2, tutup kurung, dot select. Ini rumusnya. Jadi ketika lu jalankan, klik fokus dia lari ke petugas. Bisa lu pahami? Bisa. Nah, Pak, tapi kalau nggak salah nggak apa-apa kan? apanya? Kalau tadi kan Bapak gara-gara Bapak di situ, makanya Bapak pakai ini sudah itu tadi. Iya, tapi kan nanti kan bakal banyak sheet nanti, berjuta-juta sheet kamu buat. Jadi biar fokus ke sheet ini, makanya harus ditulis. Fokus kepada sheet petugas state select. Bisa ngikutin? Oke. Nah, sekarang fokusnya masih di sini ya, D ya. Maunya kita fokus kepada rank B4 yang petik 1 ya. Jadi lu pada rank B4 dot select. Ini fokus kepada rank B4. Jadi ketika di play, klik gini, fokus dia. Oke? Ingat, mata kuliah ini jangan bilang kalimat tidak dalam hidupmu. Lebih baik kamu pakai kalimat, jangan gunakan kalimat negatif ketika kamu kesusahan di mata kuliahku ini. Sekali kamu pakai kalimat negatif, nanti banyak jin mengkondisikan supaya kamu gagal mata kuliahku. Kita sugesti supaya lebih baik kamu berkata belum paham daripada tidak paham. Oke? Oke. Biar 5-10 tahun lagi yang penting belum paham. Oke, lanjut. Langkah selanjutnya, ketika dia sudah fokus ke sheet petugas, kita fokus pada pencarian data. Pencarian data. Maunya kita ketik angka 1, di sini muncul. Ya, percis seperti contoh yang ada. Yang mana? Aplikasi bisnis 1, klik dulu ininya, fokus ke bisnis 1, baru kembali ke Visual Basic, fokus punya orang. Mana punya orang? Ini dia. Nih ya, kayak gini caranya. Nih, ketika diketik A1 muncul. Ya, rumusnya ada di dalam ini Pale. Double klik ini, di dalam kode TX. Ketika kode TX-nya diketik, dia melakukan pencarian data. Double klik ini. Dia ngapain? Ini rumusnya. Copy. Kamu lihat ya, biar aku copy dulu. Biar nggak beleng-beleng akunya ngajarin. Ini rumusnya ya. Kita coba ya. Ini kita tutup dulu. Punya orang kita tutup dulu. Oke, kita buka. Rizka. Apa tadi? Mana notepadnya orang? Nah ini jujur aja rumus kayak gini aku jujur aja lebih dari 2011 aku ngajar, aku nggak pernah menghafal rumus kayak gini. Alangkah bagusnya kalau bisa hafal. Tapi kalau nggak mau ngapal, kamu harus bisa logikanya, logika berpikirnya. Oke? Yang gagal paham ini biasanya kayak gini. Masalahnya kursinya nggak menghadap ke situ, menghadap ke monitor. Nah, Oke. Pokoknya dia bakal nikah sama kayak Kai. Nggak mau ya sudah, fokus. Oke, lanjut ya. Pokoknya kalau nggak mau melihatin aku doakan cepat nikah. Kayak Kai. Oke. Yang pertama, kamu double klik angka nomor ini. Ini nomor TX, nama TX, alamat TX, sama kelamin cebok. Kamu double klik ini. Nah, nomor TX kita masukkan. Yang pertama ini coba kita ganti angka kapital P. P2, ini P3, ini P4. Supaya apa yang dirubah, ini kan kalau kita jalankan, huruf P-nya kan jadi kecil ya. Apapun yang diketik itu langsung otomatis berubah jadi huruf gede. Seperti ini. Rumusnya kayak tadi. Nomor TX sama dengan di atas ya. Sama dengan UCAS nomor
TX, tutup kurung, enter. Ini makanya kenapa ininya hurufnya aku besarin, ininya aku besarin. Jadi kalau kita ngetuk huruf kecil, dia nge-match sama si ini namanya sesuai kan, otomatis jadi besar. Paham maksudnya? Kalau nggak paham nggak apa-apa, nonton YouTubeku berulang kali. Jadi kalau ini di play, ketik huruf halus jadi huruf besar, ya kan? Paham? Oke, ketika ini sudah beres, sekarang tahap selanjutnya adalah rumus untuk mencari data. Supaya ketika P1 diketik, langsung fokus ke sini. Rumusnya adalah, tugas kamu adalah cuman mengetik. Nih rumusnya, biar aku ketik ulang ya. Fokus ke sheet karyawan. Kita fokus ke worksheet karyawan. Worksheet karyawan deh. Petugas kamu ya. Ctrl C, Ctrl T. Karena gua kagak mau capek, jadi gua paste doang. Set FC, temukan kolom, temukan data, ya kan? FC pin data. Ini set RC, ya kan? Bisa. Tapi kita pakai FC aja. Kalau RC Ria Cornelia. Lanjut. Sama dengan buka kurung, Ctrl T, worksheet-nya tadi, titik. Ini kita ganti columns, buka kurung, petik, kolom apa? Difokus di kolom B tadi ya. Karena data utamanya ada di kolom B. Maksudnya cari semua yang ada di kolom B yang hurufnya P1, otomatis lari ke situ. Oke, kalau tidur aja, nanti ku bisikin la ilaha illallah. B. Nah, ya tenang aja, nanti ku bisikin. Oke, titik. Habis itu di sini temukan, find. Apa yang mau ditemukan? Temukan apa? What? Titik 2 sama dengan temukan ini, isi yang diketik di nomor TX. Ya, nomor TX titik pelu. Tekan tab. Kalau sudah muncul ini, tekan tab aja di keyboard. Tab. Jadi kamu nggak akan yang melakukan namanya kesalahan pengetikan. Baru koma. Baru spasi, lanjut. Hubungkan dengan matcache titik 2 sama dengan true yang sesuai. Ambil dari mana? Loop add titik 2 sama dengan XL wall. Tutup kurung, enter. Jadi seperti ini. Kalau rumusnya, kalau mau diturunkan ke bawah biar kelihatan, kasih spasi, kasih tanda ini, baru enter. Dia aktif. Tapi kalau nggak pakai tanda kayak gini, dia error. Ya, ini maksudnya tanda melanjutkan ke isi bagian bawah. Bisa ngikutin? Bisa. Lanjut, nggak apa-apa pusing, artinya kamu mau berpikir. Kalau kamu sakit kepala, pandang aja mukaku. Tambah sakit, kita nikah. Set FC is nothing then, ya. Baru di sini rumus yang pertama, jika datanya tidak ada, apa yang harus kita lakukan? Nah, yang kita lakukan adalah mengosongkan data. Misalnya kayak gini, bosku. Ini kan and if ketinggalan Pokoknya if diakhiri dengan if. Bahasa Visual Basic dia begitu. Oke, maksudnya ini ketika diketik, ya kan? Ketika dicari datanya tidak ada, otomatis ini kosong. Paham? Atau begini, aku bikin dulu rumus mengosongkan ya. Mana tadi? Sabar. Yang sakit perut, sabar. Nih, aku lihat batal ya, batal. Batal itu rumusnya kayak gini nah. Batal ini kan adalah untuk mengkosongkan semua isi text box. Oke? Rumusnya adalah nomor TX gini aja, langsung petik 2. Terus nama TX sama dengan petik 2. Terus alamat ya tadi. Alamat TX sama dengan petik 2. Terus kelamin cebok sama dengan petik 2. Paham? Nih, ketika ini dijalankan,
Ini kan kosong. Batal. Kosong kan? Itu maksudnya. Oh, Rizka paham banget. Iyalah paham benar kalau kamu belum paham benar. Kita proses. Lanjut. Nah, di rumus ini tadi, rumus kosongkan ini terpakai. Aku panggil namanya kosongin, ya. Kosongin. Kosongin itu ambil dari mana? Aku bikin sebuah rumus namanya kosongin. Pripet sub kosongin. Nah, ini cara membuat rumus tanpa menggunakan comment button, tanpa memanggil comment button. Jadi rumusnya kita bikin sendiri. Ya. Kosonginnya misalnya K-nya kita ganalin, otomatis di sini berganal juga. G-nya kita ganalin, otomatis ini ganal juga. Rumus kosongin ini yang ada rumusnya. Nih. Copy, baru di sini paste. Mengosongkan. Nah, ini misalnya aku hapus. Ini yang ini ya. Ini kan gini ya. Nih, ketika dibatal, yang terhapus kan ini doang ya. Karena tadi dipindah ke kosongin, tinggal kita panggil di sini. Kosongin. Jadi ketika dibatal, ikut kosong. Paham maksudnya? Oke? Nah, pokoknya tugasmu ngetik aja. Tugasmu ngetik aja. Bisa kok, kita Pak. Kita loh bisa. Iya. Lanjut. Lanjut. Merah sudah mata. Pulang kamu ke Toraja. Nah, rumus selanjutnya adalah fokus ke rank. Jika datanya tidak ada, di sini ceritakan rank B4 titik select selection SL down active cell offset 1,0. Maksudnya apa? Jika dia tidak ada, fokus kepada rank B4. Rank B4 yang di awal tadi dot select, ya. Kemudian selection and XL down dot select. Nih, jika dia tidak ada, kita jalankan. Misalnya P5, dia turun ke bawah ini. Ya, tapi maunya dia jika benar-benar bukan ada, tidak sesuai dengan ada yang ada di sini, dia turun ke bawah sini. Turun ke bawah, itu formulanya adalah active cell titik offset 1,0 dot select. Jadi ketika dijalankan, ketika ketik sembarang, turun ke bawah. Turun ke bawah situ. Kamu pindah ke situ. Ya sudah, jangan salahkan aku kalau aku menghalangi. Lanjut. Nah, jika dia ketemu, maksudnya ketika P2 dipilih, ya P2 harusnya muncul di sini ya. Nah, kita tambah rumusnya di sini. Jika dia ketemu, ini kan jika dia tidak ketemu. Else, pernah kan rumus if else? Tidak tahu lupa. Lupa ya? Ya sudah, enggak apa-apa, lupakan saja. Rank fc titik address buka kurung dot select. Nah, ini rumusnya. Lihat. Ketika aku ketik P3, muncul kan? P2, muncul kan? Ya. Sekarang, ketika ini terfokus, kita ambil datanya ini dipindahkan ke sini. Ambil datanya yang di sampingnya, pindahkan ke sini. Rumusnya adalah begini. Nama TX titik palu nilainya itu diambil dari active cell titik offset 0,1 dot select. Nah, jadi ketika aku ketik P3 muncul true. Kenapa true? Harusnya R nih. Berarti kada jelas. Ulang. Acung. Dot pelu. Ya. Kalau select kan fokus. Acung. P2. Muncul kan? Nah, permasalahannya adalah kamu belum paham maksudnya si ini, active cell offset ini apa. Ini akan kujelaskan begamata. Oke? Ini sepelan-pelannya nih, ngajari kamu.
Kalau nggak paham, pokoknya yang cewek privat aja. Yang cowok mancing. Lanjut. Ya, Pak. Lanjut. Hah? M. Said. Lanjut. Ya, dekat. Lanjut. Logika dasar aktif cell offset ya. Excel, apapun yang fokus dalam bahasa pemrograman VBA atau Visual Basic, ini ku ganti teks deh. Kayak mana ngeformat data ganti teks, format cell, kita ganti teks. Mana teks di sini? Nah, jadi apapun kita ketik 0,0, ya kan jadi teks ya? Nah, oke. Kalau udah jadi teks kan jadi 0, apa? Maksudnya dari aktif cell itu adalah ketika ini dipilih namanya aktif cell. Ya. Ini sel yang aktif nih. Ini sel yang aktif artinya F7. Sel yang aktif G4. Tapi sel yang aktif itu ini dikatakan memiliki nilai ketika dipilih ini namanya 0,0. Ketika perpindahan di samping di sini ini namanya 0,1. Ketika di sininya lagi 0,2. Fokusnya di sini 0, samping sebelah saat ini namanya kolom, yang sebelah sini ini namanya baris. Ini pindah satu baris, pindah dua baris, 0 kolom 2 baris, ya kan? Kalau ke sini berapa nilainya? 2,0. Kalau di sini 1,0. Lalu bagaimana kebalikannya? Kalau kebalikannya kita kasih nilai negatif. Tuh. 0, min 2. Kalau di atas minus 1,0. Kalau di sini minus 2,0. Oke, ini dasar berpikirnya gini. Apapun yang fokus itu namanya 0. Karena dalam hidup program Microsoft memulai segala sesuatu dari 0. Ya. Kayak kamu, jangan pernah dari sesuatu yang penuh, kosongin dulu. Masuk lab, posisimu jangan pikirkan masalah hidup, jangan mikirkan masalah percintaan, jangan mikirkan duit habis, kamu nggak usah mikir apa-apa, kosongin. Ya kan? Kalau mau tidur silahkan tidur, nanti nonton di YouTube. Lanjut? Ya, lanjut? Nah. Oke, merdeka. Nah, logika perpindahan sheet, aku bikin sebuah comment button yang menceritakan sebuah perpindahan sheet ya. Comment button, mana comment button tadi Pak? Ini button. Coba button 1. Misalnya active set, offset. Siapa mabok? Herlinda sudah mabok. Misalnya rank. Beleng-beleng sudah? Oh. Coba kita lihat sheet berapa ya? Sheet F6 ya? F6 dari sheet 2 F6. Oke, kita fokus sheet. Kada jelas. Sheet 2 titik select ya. Terus rank F6 petik 2 titik select. Ya. Jadi ketika comment buttonnya ini berjalan, aku klik, dia fokus ke sini ya. Ini 0,0 kan? Kita mau ngasih nilai 0,0. Kita kasih nilainya di sini. Active cell offset apa tadi? 0,0 titik palui itu nilainya namanya siapa? Yang paling cantik di kelas ini siapa? Jayanti. Ini kalau mau ngasih nama Jayanti kasih petik gini. Nah, ya, jadi coba kita jalankan. Ini kan masih kosong ya. Klik Jayanti. Engkau gadis asuhan rembulan. Nih aku simulasi. Kita ngambil di minus 0,2 namanya Ria. Di minus 0,2.
3 namanya siapa? Isti. Di minus 2 kita kasih nama siapa? Siapa? Dwi. Siko bagi duo, ya kan? Di atasnya kita kasih nama siapa? Koma. Istiqomah. Pakai Q Pak, pakai Q. Suwanta di bawah Suwanto bisa. 2,2 Suwanto. Iya. Suwan. Bapakmu kah? Jangan. Novita. Padahal pakai Chen bagus Pak. Coba. Jadi maksudnya perpindahan sheet ini kan masih gini ya. Klik. Tuh. Ria, Dwi, Istiqomah, Novita, Isti. Itu maksudnya aktif sel perpindahan sheet. Bisa ngikutin? Bisa. Yang perpindahan tadi ini maksudnya apa perpindahannya? Lanjut? Lanjut. Oke, lanjut. Ingat ya, ini tidak penting ya. Kita fokus ke sini ya. Abaikan yang ini ya. Atau ku hapus saja lagi. Daripada mengganggu kehidupan percintaan. Nah, ketika dihapus rumusnya yang tadi tidak terhapus, hapus juga. Delete. Oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan isiannya tadi di sini. Kalau aktif selnya di sini berarti mengisi ke dalam sheet. Tapi kalau aktif selnya di sebelah sini setelah sama dengan berarti mengambil sheet ke form. Lanjut? Tunggu Pak, apa tadi? Nanti ku ketik aja dulu ya. Alamat tx.palui sama dengan atpcel titik offset sama dengan 0,2 palui. Ya. Lanjut lagi apa? Kelamin cebok dot palui. Atau gini, kalau kamu lupa ngetiknya biar sama, kasih mi titik kelamin. Nah, langsung muncul kan? Ya. Pilih di sini, tekan tab, tambah pelu. Tab lagi sama dengan baru masukkan nih atpcel titik offset 0,3 dot palui. Nggak apa-apa pakai mi kayak gini. Mi ini untuk mempermudah pencarian. Takutnya kamu lupa apa yang kamu ketik. Nah, jadi ketika dimasukkan, ntar sapi, klik, muncul kan? Klik P3, P4. Ketika masuk P6, otomatis turun ke bawah, tinggal kita isi datanya. Oh, manual. Ketika diisi, baru kita proses, harusnya masuk ke dalam sini. Kenapa ini Mas? Karena belum ada rumus prosesnya. Oh. Itu tadi baru sebatang ah. Baru rumus pencarian data kayak gini. Batang ini sudah ya Lain, hapus belum. Oh, batal sudah. Ya, kosongin ini. Yang belum adalah proses, masukkan data nih. Nih yang proses belum selesai ya. Lanjut Pak proses. Lanjut ya. Jangan dulu praktek, jangan dulu. Belum selesai. Jangan setengah-setengah. Oke. Gini tangannya semua. Sudah, pegang hidungnya. Oke, berarti masih konsen ya? Iya dong. Kusuruh pegang. Itu lo konsen terus. Siapa pegang hidungnya kayak gini ya berarti masih ngantuk. Oke, lanjut. 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 Nah, sekarang ulangin bosku. P1 sudah ada. Kemudian ketika ini nggak ada datanya, otomatis ngosongin ya. Iya Pak. Tapi yang ini nomor tidak dikosongin. Makanya tadi sub kosongin itu cuman mengosongkan ininya doang. Karena ininya kita ketik-ketik. Iya. Nah, sekarang kita memasukkan P lanjutannya P4 atau P5 ya. Baru kita isi datanya, baru kita proses masuk ke dalam sheet. Kalau rumus yang ini nama TX aktif sel artinya apa? Nama TX ini diambil dari sel yang ada di sini. Ya. Sekarang yang diketik di sini dimasukkan ke dalam sel yang ada di sini. Rumusnya adalah kita balik rumusnya ini.
Ini kita copy, Ctrl C, atau kita tulis aja. Konsentrasi. Aktif cell ya, titik offset 0,0 titik value ya, itu ngambil data dari kode tx titik value ya. Betul apa salah? Benar. Ini apa namanya? TX. Salah apa betul? Harusnya? Nomor TX. Ya, begitulah ceritanya. Mi titik nomor TX tekan tab titik P lu. Selanjutnya supaya kagak capek lu copy nih. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl abaikan. Mi titik nama tekan tab dot value. Bawahnya lagi. Mi titik alamat tekan tab dot value. Ya kan? Habis itu mi titik ke la tekan tab dot value. Nah, ini memindahkan datanya ini tinggal kita ganti. Yang di sampingnya diisi ini, yang di sampingnya diisi ini, yang di sampingnya diisi ini. Coba kita jalankan. Begini ceritanya. P6. Kok enggak berurutan ya? Ini habis ku tekan tab langsung ke proses ya. Supaya berurutan, ini di-cut dulu. Tekan CTRL di keyboard. Baru Ctrl X. Baru Ctrl V. Baru kita coba jalankan. Ya, berurutan ya? Oke, ketik lagi di sini P5. Namanya siapa yang paling gagah? Syahril. Sudah. Angel. Nah. Juanda, kelaminnya perempuan. Baru kita proses, masuk. Dah. Yang belum apa? Hapus. Hapus ya? Ketika ini diproses, maunya ini langsung kosong. Bisa enggak? Bisa. Bapak kan belum aja. Langsung. Tadi kan batal nih kosongin ya? Iya. Mana si batal tadi? Batal betennya kita panggil di sini. Dimasukkan ke dalam sini. Nah, jadi ketika kita jalankan, masukkan P6. Yang paling cantik siapa? Leoni. Suma. Ya kan mata kuliahku margamu kusumah semua. Alamatnya di Pramuka. Kelaminnya perempuan. Ketika diproses langsung kosong. Ya. Itu Maksudnya. Tapi maunya kita ketika kosong fokusnya ke sini. Ya. Lagi, Pak. Ditambahi lagi. Pusing amat hidup sini. Nah, ini titik nomor TX titik set fokus. Nomor TX titik set fokus. Kok di initialet salah? Bukan di sini rumusnya. di atasnya. Ya. Copy disimpan di atasnya ini. Nah, begini. Jadi ketika dimasukkan datanya P7. Siapa tadi? Dwi Kusuma. Alamatnya di Pramuka. Gang Maskur. Kelaminnya Ganda. ketika diproses fokus di sini. Oke? Oke. Oh, sudah. Selesai. Oh, selesai belum? Belum. Selesai rumusnya unload me. Itu aja rumusnya. Jadi unload me, keluar dari form. Jadi ketika selesai klik selesai. Nah, sekarang bukan istirahat. Kamu nih foto dulu pakai HP ya. Ku foto pakai HP, kamu coba kirim ke grup. Masukkan rumusnya. Gak bisa copy paste di sini. Ini copy paste. Coding aja tuh astaga.
Lain TI enggak belajar ini ya. Mohon maaf. Beda, kita tuh lebih hebat daripada ini. Enggak, TI enggak ajarin ini. Ini pelajaran kita khusus tata niaga. Oke. Oke, aku stop YouTube-nya. 35